Presiden Republik Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 4,5 hingga 5,5%. Anggota DPR RI menilai pemerintah harus melakukan berbagai upaya agar perekonomian nasional kembali pulih setelah terdampak pandemi COVID-19. Terkait tata cara kampanye terbuka dalam Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi COVID-19 yang harus menerapkan protokol kesehatan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko sepakat protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat pada seluruh kegiatan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah menyelesaikan seluruh proses seleksi calon pegawai negeri sipil yang telah dimulai sejak 2019. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami dalam program Suara Parlemen Pagi, edisi Senin 24 Agustus 2020 bersama saya, Dedi Ramadan, dan juga rekan saya. Dan saya, Ayu Rahmawati. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar dinamika dan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan kami bacakan kepada Anda di pagi hari ini, pemirsa. Ya. Dan kita akan membahas terkait dengan evaluasi APBN di tahun 2020 nih, Ayu. Ya, betul sekali, Dedi, dan juga pemirsa. Ini seperti yang kita tahu kemarin nih, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2020, ini Bapak Presiden Joko Widodo telah membacakan nota rancangan APBN untuk tahun 2021 di masa pandemi yang masih sekarang kita lihat masih banyak dinamis sekali di berbagai aspek, dan kita akan melihat bagaimana evaluasi dari APBN, serapannya, dan juga dari kementerian lembaga pada tahun 2020 ini. Dan nanti kita akan membahas hal tersebut dalam tajuk utama di segmen utama kita nanti. Ya. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan dulu 3 berita pilihan pertama yang sudah disajikan oleh tim redaksi TV Parlemen. Dan yang pertama ada pemulihan ekonomi nasional harus mulai dilakukan. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengatakan pemulihan perekonomian nasional tidak terlepas dari meningkatnya daya beli masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, pemirsa. Presiden Republik Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 4,5 hingga 5,5%. Anggota DPR RI menilai pemerintah harus melakukan berbagai upaya agar perekonomian nasional kembali pulih setelah terdampak pandemi COVID-19. Usai rapat paripurna pembukaan masa sidang pertama di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengatakan, pemulihan perekonomian nasional tidak terlepas dari meningkatnya daya beli masyarakat. Program bantuan langsung tunai bagi karyawan swasta dengan gaji di bawah 5 juta rupiah diharapkan menjadi stimulus untuk mendorong daya beli masyarakat tetap bergairah di tengah pandemi COVID-19. Tentunya untuk menaikkan daya beli. Itu salah satu cara yang tercepat. Yang tercepat menaikkan daya beli. Ada beberapa dana yang digunakan terkait masalah pemulihan ekonomi nasional. Namun menurut hemat kami masih belum optimal. Jadi akan lebih baik ini dioptimalkan seperti itu untuk pemulihan ekonomi nasional terkait dengan daya belinya. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 menjadi momen pemicu pemerintah dan seluruh kalangan masyarakat Indonesia untuk pulih dari dampak pandemi COVID-19. Pemulihan di berbagai sektor terutama ekonomi, kesehatan, dan pendidikan akan menguatkan Indonesia untuk bersaing dengan negara lain. Karena tanpa adanya kebangkitan dari sisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial ini, agak susah kita untuk bisa bersaing di pentas global, di pentas internasional. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, program bantuan langsung tunai bagi karyawan swasta dengan gaji di bawah 5 juta rupiah diharapkan menjadi stimulus untuk mendorong daya beli masyarakat tetap bergairah di tengah pandemi COVID-19. Di sini anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan berharap Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 menjadi momen pemicu pemerintah dan seluruh kalangan masyarakat Indonesia untuk pulih dari dampak pandemi COVID-19.
Di sini pemulihan di berbagai sektor, terutama ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, akan menguatkan Indonesia untuk bersaing dengan negara lain. Ya, ini di masa pandemi seperti ini memang banyak sekali stimulus yang telah dilakukan oleh pemerintah supaya nih daya beli masyarakat tinggi. Apalagi kemarin kita mengingat bahwa di kuartal 2 kita sudah minus lebih dari 5%. Semoga nih stimulusnya bisa menaikkan daya beli masyarakat. Pemirsa, beralih ke berita yang kedua nih, dari protokol kesehatan harus diterapkan pada saat kampanye pilkada. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengatakan penyelenggaraan pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus memastikan peserta pilkada serentak serta simpatisan dan masyarakat benar-benar menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Berikut laporan selengkapnya. Menanggapi imbauan Menteri Dalam Negeri terkait tata cara kampanye terbuka dalam Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi COVID-19 yang harus menerapkan protokol kesehatan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko sepakat protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat pada seluruh kegiatan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko mengatakan, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus memastikan peserta Pilkada Serentak serta simpatisan dan masyarakat benar-benar menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Bahkan jika diperlukan, imbauan Mendagri terkait penerapan protokol kesehatan saat kampanye dibuat dalam aturan tertulis oleh KPU yang penerapannya diawasi Bawaslu. Jadi yang pertama memang dalam masa pandemi ini kita mesti ketat dalam melakukan protokol COVID dalam kegiatan masyarakat, termasuk juga melakukan kampanye-kampanye dalam pilkada. Namun aturannya itu kan yang menggodok adalah KPU dan dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh Bawaslu. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko juga berharap seluruh pihak menaati aturan terkait tata cara kampanye terbuka di masa pandemi COVID-19 yang disusun KPU dan menyesuaikan dengan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan seluruh pihak yang terlibat kampanye terbuka dalam rangka Pilkada Serentak 2020. Sehingga silakan saja apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri itu menjadi masukan dan kajian untuk KPU dan Bawaslu untuk bisa dilaksanakan dalam rangka protokol COVID yang memang harus dilakukan di masa pandemi ini. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, bahkan jika diperlukan, imbauan Mendagri terkait dengan penerapan protokol kesehatan saat kampanye dibuat dalam aturan tertulis oleh KPU yang penerapannya diawasi oleh Bawaslu. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko juga berharap seluruh pihak menaati aturan terkait tata cara kampanye terbuka di masa pandemi COVID-19 yang disusun oleh KPU dan menyesuaikan dengan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan seluruh pihak yang terlibat kampanye terbuka dalam rangka Pilkada Serentak tahun 2020. Ya, tentunya kita saksikan apakah memang nanti di Pilkada 2020 ini bisa lebih baik dibandingkan Pilpres dan juga pemilu untuk Pileg ya di 2019 kemarin. Dan kita di sini tantangannya juga adalah untuk KPU, Bawaslu dan juga pemerintah tentunya dan juga para calon kepala daerah ini untuk bisa membimbing masyarakat atau juga simpatisannya untuk bisa mentaati protokol kesehatan untuk bisa menghindari penyebaran COVID-19 selama Pilkada besok nanti, Ayu ya. Pemirsa, kita membahas di berita selanjutnya. Komisi 2 minta pemerintah selesaikan proses seleksi CPNS 2019. Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rahman mengatakan pandemi COVID-19 menghambat tahapan seleksi CPNS tahun anggaran 2019. Aminur Rahman menekankan Kementerian Pan-RB, BKN, dan KASN tetap menyelesaikan proses tahapan seleksi CPNS dengan adil, objektif, dan juga transparan. Berikut laporan selengkapnya, pemirsa. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah menyelesaikan seluruh proses seleksi calon pegawai negeri sipil yang telah dimulai sejak 2019. Komisi 2 berharap seleksi CPNS tetap berjalan dengan terbuka, adil, dan objektif sehingga dapat menghasilkan CPNS yang berkualitas baik. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rahman mengatakan pandemi COVID-19 menghambat tahapan seleksi CPNS tahun anggaran 2019. Aminur Rahman menekankan Kementerian Pan-RB, BKN, dan KASN tetap menyelesaikan proses tahapan seleksi CPNS dengan adil, objektif, dan transparan. Komisi 2 ingin seleksi CPNS ini betul-betul fair, objektif, jangan sampai isu-isu yang berkembang selama ini ada peserta yang sudah dipastikan memenuhi syarat, kemudian pada gilirannya teranulir. Nah, hal-hal yang seperti ini harus dipastikan oleh kementerian agar ini tidak terjadi. Komisi 2 punya tanggung jawab secara konstitusi bahwa kita mengawasi kinerja kementerian ini.
Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua mengatakan, tahapan seleksi CPNS 2019 harus diselesaikan pada tahun 2020. Hugua berpendapat, selain harus segera menyelesaikan seleksi CPNS tahun 2019, Kementerian Pan-RB juga harus memastikan tenaga honorer K2 segera diproses menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mungkin sekitar setelah ini Juli kan ini ya, berarti Agustus September lah akan mereka selesaikan. Nah, yang berkaitan dengan tenaga honorer khususnya K2 kan kurang lebih 430 lagi yang harus pemerintah selesaikan ya. Hilman Hidayat dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Aminur Rahman mengingatkan Komisi 2 DPR RI akan meningkatkan pengawasan kinerja dalam hal seleksi CPNS sehingga terwujud SDM yang unggul untuk pemerintahan. Anggota Komisi 2 DPR RI lainnya Hugua mengatakan tahapan seleksi CPNS 2019 harus diselesaikan pada tahun 2020. Dan Hugua berpendapat selain harus segera menyelesaikan seleksi CPNS tahun 2019, Kementerian Pan-RB juga harus memastikan tenaga honorer K2 segera diproses menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, ini mengenai PNS yang mungkin kemarin sempat terhambat, ini proses pelaksanaan penerimaannya karena pandemi COVID-19 ini sekarang sudah mulai ada beberapa instansi ya yang mengumumkan untuk kelanjutannya penyerapan atau penerimaan CPNS. Ya, kita berharap nanti ini segera selesai, yang pasti dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setuju sekali. Pemirsa, tadi sudah kita bahas 3 berita pilihan pertama yang sudah disiapkan dan dibacakan kepada Anda, dan nanti kami akan kembali lagi untuk membahas apa saja yang menjadi headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pemirsa, seperti tadi janji kami tadi, kita akan membahas apa saja menjadi headline surat kabar yang terbit pada pagi hari, dan sudah ada headline surat kabar Kompas di meja kami yang nanti kami akan bacakan, yang dimana yang pertama kita akan membahas terkait dengan berdayakan usaha ultramikro ya, Yu ya. Ya, betul sekali. Tadi ini dari kolom ekonomi dan bisnis ini masih mengenai dampak dari pandemi COVID-19. Salah satunya pemerintah akan menambah insentif dari dunia usaha. Dan kita akan membahas hal ini dalam headline surat kabar sesaat lagi, pemirsa. Ya, pemirsa, berita dari laman Kompas ini mengatakan bahwa ini pemerintah akan berdayakan usaha ultramikro. Pandemi COVID-19 yang lalu memunculkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi penyakit itu, seperti dengan pembatasan sosial telah memukul pelaku usaha ultramikro. Masih banyak usaha ultramikro seperti penjual asongan, pedagang kaki lima, dan bakul pasar yang luput dari bantuan. Mereka juga butuh modal tambahan. Setelah jumlah kantor dan sekolah yang selama ini menjadi tempat banyak pelaku usaha ultramikro berjualan belum kembali beroperasi normal, mereka juga memiliki akses terbatas untuk berjualan di perumahan. Pelaku usaha ultramikro umumnya juga belum memiliki kemampuan memanfaatkan penjualan secara daring. Turunnya daya beli masyarakat juga berimbas pada penjualan usaha ultramikro. Ya, ini kalau misalkan kemarin kita fokus kepada UMKM, sekarang pemerintah juga mulai fokus kepada usaha ultramikro yang mungkin ini
masih luput dari perhatian beberapa waktu lalu ya, Dedi? Betul, karena kalau kita ultramikro ini seperti orang-orang yang di pinggir jalan, yang berjualan pedagang asongan, dan juga di sekolah-sekolah yang menyediakan makanan-makanan untuk anak-anak sekolah, mereka menjadi kesulitan karena sekolah pun libur, dan di jalan pun juga sedang tidak seperti biasa ramainya, dan ini juga memang harus diperhatikan oleh pemerintah, jangan sampai ini luput dari perhatian pemerintah ya. Betul sekali. Kita beralih ke pembahasan yang kedua dari Kompas, yaitu terkait dengan pemerintah tambah insentif dunia usaha. Di sini dunia usaha perlu insentif yang berdampak langsung terhadap pengurangan biaya operasional. Oleh karena itu, insentif yang diberikan pada masa pandemi COVID-19 sebaiknya mempertimbangkan struktur biaya perusahaan. Pemerintah berencana menerbitkan sejumlah stimulus baru bagi dunia usaha, yang antara lain penundaan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan pembebasan biaya beban atau abonemen listrik bagi pelanggan sosial, bisnis, dan industri. Tahun ini alokasi anggaran insentif bagi dunia usaha sebesar 120,61 triliun rupiah. Jadi dampak dari pandemi COVID-19 ini memang dirasakan dari berbagai macam kalangan ya. Mulai tadi sebelumnya tadi ultramikro, sekarang juga ini mungkin usaha-usaha yang besar banyak sekali yang sudah gulung tikar tadi. Kita berharap juga semoga ini dana usaha dari pemerintah ini ada 120,61 triliun rupiah dapat benar-benar dialokasikan bagi usaha-usaha supaya ini nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa membaik. Betul sekali. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi untuk membahas evaluasi APBN dalam tajuk utama. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Ya pemirsa, apabila kita membahas evaluasi APBN 2020 nih, kemarin tanggal 14 Agustus tadi yang sudah kami sampaikan bahwa disampaikan oleh pemerintah dan juga disaksikan oleh DPR, MPR dan juga DPD terkait dengan bagaimana serapan anggaran di tahun 2020 serta rancangan APBN di tahun 2021. Ya betul sekali. Kalau kita melihat ini pada kuartal 2 kemarin kita sudah minus 5,32% kalau saya tidak salah, dan ini nanti kalau misalkan masih di kuartal selanjutnya masih minus terus, ini masih ada kemungkinan Indonesia untuk terjadi resesi. Maka dari itu perlu adanya evaluasi APBN tahun 2020. Ekonomi pada tahun 2019 pun hanya tumbuh 5,02% atau lebih rendah dari target APBN 2019 yakni 5,3%. Selain itu pertumbuhan ekonomi tahun lalu juga melambat dibandingkan capaian 2018 yaitu 5,17% yang juga menjadi sorotan. Anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro saat membacakan pandangan fraksi Nasdem berharap agar anggaran pendapatan dan belanja negara didorong untuk lebih produktif dan efisien dalam merumuskan kebijakan agar lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, Nasdem juga berharap tingkat inflasi dapat terkendali dan mampu menjaga konsumsi masyarakat agar tetap stabil serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR RI Farah Putri Nahlia yang mewakili fraksi PAN memaparkan terkait realisasi belanja subsidi pada tahun 2019 mencapai 201,80 triliun atau 89,96% terhadap pagu 2019 yang ditetapkan dalam APBN. Fraksi PAN mendorong realisasi subsidi energi tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Anggota Komisi 7 Rofik Hananto menyampaikan pandangan fraksi PKS yang menilai kinerja pemerintah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2019 tidak memuaskan.
sehingga berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi yang turut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Fraksi PKS menilai pemerintah gagal dalam pemenuhan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,3%. Sedangkan yang tercapai hanya 5,02%. Ya, ini kalau misalkan mungkin ada beberapa anggota DPR RI yang menganggap bahwa ini serapan dari APBN pemerintah ini belum sepenuhnya maksimal, mungkin karena ada beberapa kementerian atau lembaga yang tidak mencapai serapan sampai 100% atau mungkin di bawah itu jauh ya. Tapi kita juga harus melihat ini sekarang sedang terjadi resesi ekonomi global yang sekarang tidak hanya Indonesia tetapi juga berbagai macam negara masih terdampak, salah satunya oleh pandemi COVID-19. Untuk itu ini bukan hanya pemerintah tapi juga harus ada kerjasama dari masyarakat untuk terus meningkatkan perekonomian Indonesia, salah satunya dengan memberi produk-produk dalam negeri. Harus sama-sama kerjasama ya antara betul. pemerintah dan juga masyarakat tentunya. Pemirsa, itu sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi 3 berita pilihan pertama dan juga headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Dan juga tajuk utama yang barusan kami bahas bersama dengan Anda. Dan berakhirlah sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.